Mereka tanya, dari mana? Saya jawab dong, dari Malang. Oh, Arema. Yang justru mereka tahu itu Aremanya. Jadi bukan Malang, oh ini. Enggak, Aremanya dulu. Yaitu yang aku kagum. Arema, iya. Aku di Persija di Jakarta kan selama 6 tahun ya Bang ya? Iya. 6 tahun. Bisa diceritakan gimana perlakuan supporter The Jack sendiri ini ke kamu Bang? Buat pelanggaran kepada pemain PSS Sleman. Dan itu posisinya advantage, menguntungkan PSS Sleman. Jadi, ada kompetisi-kompetisi liga lain yang regulasinya jelas, yang bisa ditiru sebenarnya. Ya. Tirulah mereka. Yang nggak ada di Indonesia pakem ini, yang baik adalah standar yang baik. Gimana caranya menjalankan sesuatu dengan baik, itu yang susah. FCUM, United of Manchester, jadi mereka klub bola baru yang muncul dari dasar kekesalan itu. Mungkin ini situasinya sama Kayak di Malang mungkin, ini ya. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Restu. Salam satu jiwa untuk Indonesia. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Bisa diperkenalkan namanya Bang? Deo. Nama saya Deo. Mas Deo. Ya, beliau ini adalah salah satu pencinta dan penikmat sepak bola Indonesia. Kalau di luar kamu jagoin siapa Bang? Manchester United. Kalau di Indonesia sendiri kamu jagoin apa Bang? Sebenarnya Arema ya. Itu soalnya tempat kelahiran dong, ya kan? Oh itu. Tempat kelahiran, hometown. Sekarang juga udah balik ke Malang, Batu. Tepatnya sekarang di Batu. Tapi Arema. Tapi ini kok nawak-nawak banyak bertanya kenapa logatnya Bang Deo ini bahasa Indonesia. Emang pernah stay di Jakarta? Jelas. Jadi berapa saya dulu tahun? SMP, SMA 6 tahun ya di Jakarta. Jadi kalau logat agak begini ya mohon maaf. Tapi sekarang udah medok lagi, nggak apa-apa kan? Lagi ya. Iya, soalnya kan di Jawa ya. Tepatnya sudah ini balik lagi. Stay-nya itu di Batu. Jadi nawak-nawak atau Persija atau Aremania yang mungkin liburan ke Batu bisa mampir boleh ke bisa. home base-nya Bang Deo ini. Tepatnya di Kopi Paste. Ya, Kopi Paste Batu. Bang, kan selama merantau di Persija di Jakarta kan selama 6 tahun ya Bang ya? Iya. 6 tahun. Bisa diceritakan gimana perlakuan supporter The Jack sendiri ini ke kamu Bang? Dasarnya dulunya saya pertama kali ke sana nggak begitu kenal sepak bola. Justru kenalnya itu di sana. Jadi gitu. main bareng mereka. Mereka tanya, dari mana? Saya jawab dong, dari Malang. Oh, Arema. Yang justru mereka tahu itu Aremanya. Jadi bukan Malang, oh ini. Enggak, Aremanya dulu. Yaitu yang aku kagum. Arema, iya. Aku gitu. Sebenarnya ya dari situ mulai awal itu mereka welcome aja gitu. Karena jujur aja, mungkin karena Aremanya itu sendiri, atau mungkin juga karena memang mereka ya ramah-ramah sih. Dasarnya dari awal memang orangnya ramah-ramah. Nggak cuma masalah sepak bola, masalah ya pergaulan biasa pun oke sih. Ramah-ramah. Jadi kalau menilai The Jack dari sudut pandangnya sampean itu orangnya ramah-ramah, easy going ya. Iya. Tapi mereka emang kalau masalah The Jack-nya itu udah cinta mati tuh. Cinta mati. Bahkan umuran setara nih yang saya waktu itu belum kenal sepak bola banget, mereka udah mendarah daging kayaknya The Jack-nya. Beneran. Iya. Sampai di kamarnya mungkin lengkap atribut-atribut dan sebagainya. Udah Jackmania banget mereka dari kecil kayaknya. Tapi sampean pernah nggak kalau diajak teman-teman sampean yang The Jack itu ke stadion? Kebetulan enggak ya. Kebetulan belum pernah diajak. Kalau mereka nonton ya mungkin nonton aja gitu kan. Kalau saya sih lebih penikmat ke nonton di TV. Nonton di TV. Jujur aja. Kita supporter arus bawah ya. Iya. Bisa dibilang kita supporter arus bawah. Lah, kalau kenapa kok suka Manchester United ini kenapa? Waduh, ini ceritain gak ya? Jujur aja waktu dulu kan memang di Jakarta saya baru kenal bola. Justru orang-orang Jakarta The Jack lah yang kenalin saya sama sepak bola. Iya. Betulan. Waktu sekolah saya ada pacar nih. Iya. Dulu saya suka sepak bola aja, suka semua klub deh. Beneran. Ini itu Itali macam-macam saya suka. Tapi kebetulan waktu itu saya deket sama cewek, dia suka David Beckham.
David Beckham. Iya. David Beckham kan main di Real Madrid. Sebelum itu dong. Sebelum itu di Manchester United. Lalu saya tertarik, oke lah. Toh kesukaannya sama. Coba saya suka Manchester United. Tapi akhirnya setelah itu saya tahu sejarahnya, saya tahu bagaimana klub ini berdiri, saya tahu bagaimana klub ini jalan sampai sekarang. Setelah nggak ada Beckham lagi ya tetap aja di tetap suka MU. Tetap suka MU. Yang sebelumnya saya juga suka klub-klub lain, udah nggak ada tuh. MU aja udah. Kalau Real Madrid kan supporternya kan Madridista. Lah kalau MU ini apa namanya? Mancunian. Apa? Mancunian ya. Bisa disapa ke supporter MU di seluruh Indonesia ini. Kebetulan saya juga anggota Indonesian Manchester United. Jadi salam setan merah semuanya. Salam setan merah. Sekarang posisi 2 ya Bang ya. Tapi ini bagus loh pas dilatih siapa pelatihnya MU sekarang ya. Oleh Gunnar Solskjaer ya. Solskjaer. Peningkatannya grafiknya udah mulai ke trennya Manchester United. Betul. Nggak ada yang instan kan? Nggak ada yang instan. Jadi kita ikutin prosesnya. Ada yang bilang oleh out, ada yang bilang ini itu. Tapi kalau menang oleh in lagi kan lucu. Kita nikmatin aja prosesnya. Kita nikmatin aja. Soalnya setauku, ya bukan setauku tapi ini berdasarkan fakta. Pas ditinggal Sir Alex Ferguson emang penampilan Manchester United emang menurun. Menurun. Itu tahun-tahun yang cukup tragis buat kita kan. Tapi ibaratnya kita ngasih angin segar dan hiburan lah ke rival-rival. Iya. Liverpool terutama. Liverpool sekarang peringkat 6. Tapi Liga Champions ini 2 wakil Inggris masih tersisa loh. Masih ya. 2 ini ya. Masih betul. Bisa jadi All England final, bisa jadi. Siapa ini yang tersisa ini? Manchester City sama Chelsea. Chelsea ketemu Madrid. Iya bener. Liverpool yang kemarin gagal. Nanti bakalan tumbang di Chelsea. Iya. Jadi kita balik ke persepak bolaan Indonesia ya, Bang ya. Sebagai supporter arus bawah ya, sama saya juga supporter arus bawah sih ya. Enggak juga nih. Jadi kan sampean suka Arema kan ya? Iya, suka Arema. Jadi bisa dibilang sampean ini Aremania ya, Bang ya? Ya, boleh kalau bilang gitu. Bagus juga, senang juga kan, pasti. Kalau pendapatmu sekarang ini Arema ini bagaimana kalau pendapatmu ini? Apalagi kan kamu udah suka Arema tapi gak begitunya Mak Arema. Kalau pendapatmu saya malah ada sesuatu yang saya bingung ya. Maksudnya ketika di jalan-jalan kok ada wanted yayasan Arema gitu. Ini kenapa mereka dicari sih? Gitu. Buat apa? Apa yang diinginkan Aremania sebenarnya? Jadi ini sebenarnya kan di Malang ya Bang ya? Di Malang ada 2 nanti kan ya? Di Malang, di Batu ada tulisannya Wanted Arema kan ya Bang? Yayasan Arema, betul. Anda sebagai supporter tidak tahu itu berarti? Sebenarnya nggak ngerti secara detailnya sih. Ini bukan cuma Mas Dewa aja, tapi emang banyak yang suka Arema tapi mereka nggak tahu apa sih Wanted Arema itu. Jadi tak jelaskan ke kamu Bang ya. Jadi di Arema di Malang itu sendiri sedang terjadi dualisme. Betul. Ya, dualisme. Betul. Di Liga 3 ada Arema Indonesia. Betul. Di Liga 1 kita ada Arema FC. Betul. Yang sekarang ini. Nah, jadi kelompok supporter ini ingin menyatukan kesatuan Arema seperti dahulu lagi. Pas zamannya Robert Rene Albert, pas waktu kita juara, itu kan meskipun kita berhadapan dengan siapapun lawan kecil atau tim besar atau tim kelas menengah itu mesti kan supporter kan stadion tuh penuh. Lah sekarang kan cuma tim-tim besar toh. Stadion kan rame. Lah jadi di Malang itu sedang menghadapi dualisme ini Bang. Bukan cuma kamu tok Bang yang nggak tahu, tapi banyak juga Aremania dan Aremanita. Apa sih banner-banner itu? Jadi di Malang ini memang sedang tidak baik-baik saja karena kita sedang menghadapi dualisme Arema ini. Gitu Bang. Ya kita doakan saja segera, ya semoga dualisme ini segera selesai agar kita bisa kompak dan bersatu lagi kayak dahulu lagi kan. Kan sebelum dualisme ini kan bukan zamannya Robert tapi Miroslav Klose juga zamannya Bendol. Miroslav Klose sampai Bermucen lah. Jadi pemain Jerman. Itu kan juga supporter kita kan meskipun tim-tim kecil juga. Iya. Yang nonton itu banyak. Kalau pendapatmu sendiri gimana Bang? Kalau pas aku bilang ke kamu
dualisme Arema ini? Nggak ngerti ya, masalah itu kan bisa diarah ke politik gitu. Nggak ngerti ya? Iya, nggak ngerti jalan ceritanya. Tapi gini lah, sebaiknya sih jadi satu ya. Sebaiknya jadi satu lagi kalau memang memungkinkan. Karena supporternya juga sama kan. Iya kan? Karena yang mendukung ini juga sama. Kita juga bingung mau yang dukung yang mana. Sama-sama Arema kan lucu. Kecuali kalau MU nih. Ini ada Manchester United nih. Lalu di divisi 8 atau 7, saya kurang tahu, di Panorama North atau East itu kan, Panorama League, itu ada namanya FCUM, FC United of Manchester. Sama-sama pakai, jadi mereka itu berdasarkan Manchester United awal. Mungkin mereka kesal juga sama Glazer, mungkin kesal juga sama bagaimana MU sekarang berkompetisi. Mereka nggak fokus ke kemenangan, mereka fokusnya ke uang. Akhirnya muncul tuh kasta paling bawah, FCUM, United of Manchester. Jadi mereka klub bola baru yang muncul dari dasar kekesalan itu. Mungkin ini situasinya sama kayak di Malang ini ya. Mungkin. Tapi kalau masalah sejauh Premier League sama divisi 8 Inggris ya nggak akan ada perbedaan supporter yang mencolok kan. Cuma ini kan 1 sama 3. Kalau pembagian supporter ya jadinya berkurang drastis. Dukungannya juga. Tapi saya rasa tetap kuatan yang Arema yang divisi 1, bener nggak ya? Iya sih. Oke. Masalah basis supporter mungkin yang lebih kuat yang divisi 1. Iya. Cuma sekarang gini, mau nyatu nggak nyatu, ini pertanyaannya sebenarnya jalan nggak sih kompetisi ini ke depan? Kan gitu. Jalan, Bang. Ini kan? Kayaknya sih 90% mungkin jalan. Habis Menpora ini kalaunya wacananya sih Juli kompetisi sepak bola Indonesia. Sebenarnya yang kita konsentrasikan harusnya di situ. Aku rasa dengan itu, Arema yang bisa gabung atau enggak, sebaiknya gabung kalau menurut saya. Tapi kompetisinya kayak gimana? Arah jalan kompetisi kita kayak gimana? Soalnya liga-liga lain udah jalan. Pemain Indonesia yang main di liga lain malah bingung. Dia punya teman di sini, ngubungin teman sini, kamu udah main belum? Di sana mereka udah kompetisi. Kan lucu gitu. Ya itu berarti Mas Dio ini salah satu supporter Aremania yang pengen kesatuan ya, Bang ya? Bener. Kesatuan. Kalau bisa bersatu Arema. Tapi ada di luar sana memang sebagian Aremania ada yang mendukung FC, ada yang mendukung Arema Indonesia, juga ada sebagian ya kayak Mas Dio ini yang belum tahu kalau ada masalah dualisme ini. Tapi ya kita berdoa aja semoga Aremania makin eksis dan makin kompak ya, Bang ya. Benar. Amin. Terus kalau menurutmu ini kita tinggalkan sejenak Arema ya, Bang ya. Kalau menurutmu kita masuk ke sepak bola Indonesia. Kita bahas sepak bola Indonesia. Kalau menurutmu di sepak bola Indonesia ini yang harus diperbaiki ini apanya, Mas Dio? Kalau menurutmu? Kemarin bergulir Menpora itu. Piala Menpora itu banyak kritikan wasit. Banyak kritik, banyak ini, banyak itu. Sebenarnya kan mudah. Ada kompetisi yang sudah bergulir. Ada kompetisi-kompetisi liga lain yang regulasinya jelas. Yang bisa ditiru sebenarnya. Tirulah mereka. Yang nggak ada di Indonesia pakem ini, yang baik adalah standar yang baik. Gimana caranya menjalankan sesuatu dengan baik, itu yang susah. Karena banyak, anggap aja provokator ya, provokator atau oknum yang membuat kompetisi ini jadi susah untuk bergulir, sesusah itu. Padahal di lain tempat bisa. Yang bisa diperbaiki sebenarnya kalau dari kinerja wasit, sebenarnya VAR itu sebenarnya memperbaiki. Jujur saya pendukung VAR. Betul. Mau itu menguntungkan atau nggak menguntungkan buat tim saya yang sedang saya tonton, saya mendukung itu. Karena itu nantinya jadinya bagus. Saya nggak terlalu peduli sama seni yang gimana banget. Buat main bola ya seni, tangan Tuhan ya tangan Tuhan. Bukan itu dong. Sekarang itu sebenarnya harus terjadi atau tidak. Kalau enggak ya jangan dong. Kayak gitu loh maksud saya. Jadi saya pendukung VAR. Lebih baik ada dukungan itu. Kita bisa punya teknologi itu Indonesia, itu bagus. Daripada yang harusnya wasit salah lalu disalah-salahkan. Sebenarnya enggak 100% bantu. Enggak 100%. Setidaknya ada 90% bantuan, itu udah bagus kan. Di VAR itu segitu. Tapi memang tetap ada kesalahan. Tetap ada kesalahan. Saya pernah ngelihat 1-2 kali yang harusnya di VAR tapi nggak jadi di VAR. Yang harusnya itu pelanggaran jadi nggak pelanggaran, itu ada sih kejadian kayak gitu. Soalnya kan keputusan kembali ke tangan wasit ini. Kalau misalnya dari jelas-jelas di VAR kayak gitu lalu wasit nggak teken, ya salahin wasitnya oke sekarang. Bener nggak? Kalau Piala Menpora kemarin wasitnya disalah-salahkan, tapi emang nggak ada yang bantu dia juga.
nggak tahu apa yang terjadi di situ. Tapi kalau adanya VAR mungkin itu membantu wasit ya sekarang ya. Kemarin tuh ada waktu laga salah satu apa aku lupa ya. Jadi bola itu antara masuk dan tidak. Ya. Dan supporter itu nggak bisa lihat. Nggak bisa. Jelas. Nggak bisa pasti. Dan apa itu wasit langsung menunjuk itu gol sah. Padahal itu kalau diperdebatkan kan bisa. Goal line teknologi. Kalau ada VAR itu. Betul, ada goal line teknologi, ada teknologi itu kan ketahuan dia bisa ngelihat gol. Itu aman sebenarnya. Kalau belum ya belum, itu kan itu bisa bantu banget wasit, betul. Terus ini yang kemarin itu yang lagi rame ini pas laga Persib Bandung sama PSS Sleman. PSS Sleman. Yang itu Persib Bandung membuat pelanggaran kepada pemain PSS Sleman dan itu posisinya advantage, menguntungkan PSS Sleman. Jadi itu bolanya kosong wis. Jadi kosong, pemainnya tinggal hadap-hadapan sama kiper. Nah, ya emang ada pelanggaran di sini tapi di print. Nah, di print sama wasitnya. Harusnya nggak perlu. Harusnya nggak perlu. Kalau misalnya bisa diadvantagekan, karena pelanggaran kan ada yang keras dan ada yang ringan. Yang ringan masih bisa advantage, yang keras banget yang harus di stop. Memang harus stop saat itu juga. Kan kalau nggak salah regulasinya adalah kepala ya. Iya. Kalau kepala harus segera berhenti saat itu juga. Tapi dalam keadaan kondisi menyerang di saat dilanggar dan bukan kepala ataupun sesuatu yang fatal, itu masih bisa dilanjutkan. Iya. Kalau hanya untuk di-print, untuk dikasih kartu aja nanti juga bisa kalau bola keluar. Kalau terjadi gol, kalau corner atau apapun lah, itu masih bisa di kartu setelah itu. Jadi kalau hanya di-print untuk dikasih kartu lalu lanjut lagi, yang advantage tadi rugi dong. Maka itu namanya kan advantage kan, keuntungannya dia. Ini